Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'abdi sayyatal hasanata nahuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah dengan berupaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa berada pada derajat yang tertinggi, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling bertakwa kepadanya. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah, pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar yang sangat terhormat ini, kami menyampaikan satu tema yang amat sangat berat rasanya disampaikan, tapi karena ini sebuah kebenaran dan sebuah yang hak dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kiranya untuk kita sampaikan tentang akibat kezaliman. Kezaliman itu telah ada pada zaman dahulu sampai hari ini, bahkan hari kiamat. Kezaliman selalu saja ada. Kezaliman itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Itu adalah bentuk kezaliman. Setidaknya ada 3 kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Yang pertama, zalim yang amat sangat berat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Luqmanul Hakim pada anak-anaknya. Wa idza qala Luqmanu libnihi ya huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, hai anakku, janganlah main sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Sesungguhnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman yang amat sangat berat. Ketika orang kemudian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ini kezaliman yang amat sangat berat,
yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ditinggalkan, yang haram justru malah dikerjakan. Ini bentuk kezaliman yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan, sementara larangan Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga adalah kezaliman kepada sesama manusia, baik antar anggota keluarga, ayah kepada anaknya, menzalimi anaknya. Ketika ada ayah kemudian mentelantarkan anaknya, itu kezaliman. Ketika seorang anak kemudian durhaka kepada orang tua, itu bentuk kezaliman. Keluarga kepada tetangganya, kemudian ketika tidak saling menjaga hak dan kewajiban antar warga, itu bentuk kezaliman. Antara atasan dengan bawahan, manakala bawahannya berlaku curang kepada atasannya, juga atasannya tidak memberikan haknya kepada bawahannya, itu bentuk kezaliman. Ada yang bentuk kezaliman itu bersifat individual, dan yang paling berat adalah kezaliman yang berbentuk kolektif antara penguasa dengan rakyatnya. Manakala ada penguasa kemudian menzalimi rakyatnya, mentelantarkan rakyatnya, kemudian tidak berlaku adil, itu kezaliman yang amat sangat berat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa akibat kezaliman yang ditimbulkan oleh umat manusia? Dampaknya apa ketika orang berlaku zalim? Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan banyak sekali di banyak ayat, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 akibat kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Yang pertama, ketika kita umat manusia berlaku zalim, maka Allah akan timpakan azab yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa may yadhlim minkum nudzighu 'adzaban kabira." Barang siapa yang berlaku zalim atas kalian semua, maka Allah timpakan azab yang sangat besar. Azab Allah Subhanahu wa taala Allah akan timpahkan bagi siapapun yang berlaku zalim, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Siapapun yang berlaku zalim, Allah akan timpakan azab, tidak hanya menunggu di akhirat kelak, bahkan di dunia pun Allah akan azab dengan azab yang sangat berat. Hidupnya tidak akan pernah bahagia, walaupun secara materi dia punya harta yang sangat banyak, punya kekuasaan yang sangat luas, tetapi manakala berlaku zalim, Allah pasti akan mengadabnya dengan azab yang sangat berat. Yang kedua, akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia, Allah akan melaknatnya dan dijauhkan dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat Al-Ghafir ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratahum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat sekali orang-orang yang berlaku zalim, lalu kemudian dia minta ampun, minta maaf atas kezalimannya, dan dia sudah terlambat karena telah Allah matikan orang-orang zalim itu lalu sadar, maka kesadaran itu tiada berarti apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala laknat dan Allah jauhkan dari segala kenikmatan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Orang berlaku zalim tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akibat kezaliman adalah ancaman doa-doa orang yang mazlum. Orang yang terzalimi itu doanya makbul. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Wattaqi da'wal mazlum
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa-doa orang yang terzalimi, doa orang-orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada jarak antara Allah dengan orang-orang yang terzalimi, amat sangat dekat. Maknanya doa orang-orang yang terzalimi itu senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berat ancaman orang-orang yang berlaku zalim. Karena itulah jauhlah kezaliman ini, karena kezaliman ini tidak akan membawa manfaat sedikit pun pada kita semua kecuali kehinaan. Bahkan doa orang-orang yang mazlum ini amat sangat berbahaya. Ketika berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia bukan ahli ibadah, tetapi dia terzalimi, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, akibat kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia, Allah pasti akan timpakan bencana dan malapetaka. Allah sampaikan dalam surah Ahad ayat 45, wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fayya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Betapa banyak suatu negeri kaum Allah hancurkan karena akibat kezalimannya, dengan hancur yang sehancur-hancurnya, di mana gedung-gedung yang tinggi roboh hancur. Bagaimana kemudian sumur-sumur ditelantarkan, dibiarkan begitu saja. Lalu kemudian istana ditinggalkan akibat kehancuran dan kezaliman umat manusia. Karena itulah Allah akan timpahkan malapetaka dan bencana yang amat sangat besar ketika orang itu berlaku zalim. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kelima, ketika orang itu melakukan perbuatan zalim, maka dia di akhirat akan mengalami kebangkrutan, akan mengalami yang namanya muflis. Seperti baginda Rasulullah SAW ditanya, ada daruna mal muflis? Qalu, ketika ditanya, apakah engkau tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka berkata, para sahabat, al-muflis fima malla dirhaman wala mata'an. Dia orang yang tidak punya harta sama sekali, tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan sedikit pun. Faqal, bukan itu. Maka Rasulullah menyampaikan, innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, dia ketika datang di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa ibadah salat, wasiyamin, membawa ibadah siam, wazakatin, dan membawa ibadah zakat, wa ya'ti qad syatama hadha wa qatama hadha wa akala hadha wa akala mala hadha fasaqama dama hadha. Dia orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan banyak perbuatan zalim pada manusia. Dia mencela manusia, menghina manusia, makan harta orang lain yang bukan haknya, dan membunuh manusia yang bukan haknya. Wa daraba hadza, dan dia kemudian fayuqta ala min hasanatihi. Ketika kemudian dia membawa dosa yang sangat banyak dari dosa yang dia lakukan karena kezalimannya, lalu dia kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi, sampai kemudian habis kebaikannya, habis amal ibadahnya, lalu kemudian qabla ayyaqdiya ma'alaihi, lalu dia kemudian dosanya diberikan orang yang dizalimi ini, dosanya diberikan kepada orang yang menzalimi, sampai kemudian dia menjadi orang yang bangkrut, habis amal ibadahnya, bahkan dia bertumpuk berlumuran dosa karena dosa akibat kezalimannya. Lalu kata Rasulullah SAW, faturhat alaihi thumma turha finnar. Lalu Allah akan lemparkan dia ke dalam
api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jauhilah perbuatan zalim, karena kezaliman itu amat sangat berbahaya. Tidak ada kebahagiaan orang yang berlaku zalim, dan ketika orang berlaku zalim maka kehidupannya tidak baik-baik saja, keluarganya tidak menjadi baik-baik saja, masyarakatnya tidak baik-baik saja, bahkan bangsa dan negara ketika berlaku zalim, maka bangsa Indonesia itu penuh dengan masalah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kezaliman yang akan terjadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.